Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan lanjutkan tentang hal-hal alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut dan alasan-alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana. Saudara sekalian, kemarin sudah kita bahas mengenai yang pertama adalah tidak adanya aduan pada delik aduan. Satu. Yang kedua adalah nebis in idem. Nah, pada kesempatan lalu sudah Pak Ali jelaskan mengenai nebis in idem itu apa. Ya, intinya bahwa nebis in idem adalah terhadap perbuatan itu harus sudah ada putusan pengadilan. Ya, harus sudah ada putusan pengadilan. Baik itu putusan pengadilan itu berupa bebas, lepas maupun pidana. Artinya dan sudah inkrah ya, sudah ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah. Yang kedua, syarat nebis in idem yang kedua adalah perbuatan yang diajukan itu harus sama. Kalau pencurian ya pencurian itu lagi, pembunuhan itu lagi. Artinya terhadap perbuatannya yang mau dituntut itu perbuatan yang sama. Yang ketiga adalah bahwa orang yang dituntut itu sama. Jadi ada 3 syarat ya. Syarat yang pertama adalah sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ingat, bukan ketetapan ya. Ini harus saudara bedakan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan yang mau dituntut itu sama dengan yang dulu. Sama artinya itu lagi gitu. Bukan misalnya pencurian ya pencurian lain. Kalau misalnya seorang itu melakukan 2 kali pencurian yang pertama katakanlah pencurian di rumahnya X itu diproses ternyata katakanlah bebas, masih bisa dia kalau dia diajukan melakukan tindak pidana pencurian di rumahnya B, bisa itu masih bisa. Itu artinya beda objek. Nah, itu beda perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa nebis in idem itu syarat yang ketiga adalah terdakwanya yang mau diajukan itu sama. Si A ya si A lagi. Gitu. Oke, jadi ada 3 itu ya yang saudara harus pahami. Alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut yang nomor 3 kita lanjutkan adalah matinya terdakwa. Ini ada dirumuskan di pasal 77 KUHP. Di pasal 77 KUHP ini disebutkan bahwa orang yang atau terdakwa yang telah meninggal, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa diproses perkaranya, artinya sudah berhenti. Ini wajar karena KUHP itu tidak ada pertanggungjawaban pengalian pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban tidak bisa diwariskan. Tidak beda deh kalau perdata ya. Kalau perdata saudara mungkin sudah sangat paham ada pertanggungjawaban yang melanjutkan. Hutang bapaknya meninggal maka yang menjadi penanggung jawab adalah keluarga atau ahli warisnya. Tetapi kalau pidana tidak, seorang terdakwa yang meninggal maka ya selesai gitu. Mau upaya apa lagi ya tidak bisa. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, daluarsa. Ingat saudara, daluarsa ini nanti ada 2 jenis ya. Ada daluarsa kewenangan menuntut, ada daluarsa kewenangan menjalankan pidana. Jadi ingat-ingat. Yang akan kita bahas di sini adalah daluarsa menuntut. Daluarsa kewenangan menuntut. Jadi daluarsa kewenangan menuntut. Nah, kita bahas satu persatu. Ini dibahas di dalam pasal 78. Daluarsa itu, saudara, bagaimana? Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan, daluarsanya adalah 1 tahun. Jadi, untuk semua pelanggaran, artinya semua yang ada di buku 3 dan buku 2, tapi khusus terkait percetakan, itu daluarsanya 1 tahun. Jadi jika kalau seorang itu melakukan pelanggaran, lalu kemudian dia ngumpet selama 1 tahun, setelah itu baru muncul lagi, maka orang itu sudah tidak bisa lagi dituntut atas perbuatan pelanggaran yang dulu tahun lalu dia lakukan. Ini yang namanya expired ya, sudah daluarsa, sudah tidak bisa lagi dituntut.
Itu untuk semua pelanggaran ya, mulai dari pasal 489 sampai 569 ya di buku 3. Tapi kejahatan bisa enggak Pak? Bisa. Ada satu kejahatan yang khususnya terkait dengan percetakan. Ya, dan percetakan itu misalnya apakah untuk barang-barang cetakan gitu kan ada ya. Kemudian yang kedua, kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimum 3 tahun ya, jadi maksimal 3 tahun, maka daluarsanya adalah 6 tahun. Jadi artinya misalnya apa ya? Apa nih? Penganiayaan ringan itu 2 tahun 8 bulan itu. Berarti kan di bawah 3 tahun ya, maksimal 3 tahun. Maka daluarsanya adalah 6 tahun. Ya. Sejak dia melakukan. Jadi sejak dia melakukan tidak pernah diproses, maka 6 tahun berikutnya dia kemudian tidak tahu apakah karena memang negara lalai atau karena memang tidak ada yang memproses atau menganggap ini biasa saja, maka misalnya katakanlah tahun 2001 dia melakukan penganiayaan ringan loh ya. Kemudian baru diproses tahun 2009. Ini tidak bisa karena sudah lewat dari 6 tahun. Ya. 6 tahunnya kan berarti tambah saja 2001 ya berarti 2007. Kalau misalnya 2001 bulan Januari, tanggal 1 bulan 1 Januari 2001, maka dia bisa lewat daluarsanya ketika sudah tanggal 2 bulan Januari 2007 ya, plus 6 tahun. Berikutnya saudara, untuk pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Contoh masuk dalam kategori ini misalnya daluarsa bagi tindak pidana pencurian. Saudara tahu pencurian itu ancaman pidananya adalah 5 tahun, ya berarti di atas 3 tahun ya. Nah, kalau untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya di atas 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Jadi daluarsanya adalah 12 tahun. Lama sekali. Jadi pencurian itu daluarsanya tinggi itu. Jadi kalau misalnya orang mencuri sekarang, atau segampangnya adalah dia mencuri tahun 2020 ini misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 10 bulan 12 2020, maka dia bisa lepas dari jerat hukum jika dia lari itu. Misalnya kalau dia meninggalkan rumahnya kemudian dia kemana dikejar tidak ketemu, maka daluarsanya nunggu sampai 12 tahun, berarti tahun 30 sekarang 2 ya berarti 33 gitu. Jadi sorry, berarti 32 tapi bulan Desember. Ini tanggal 11. Tanggal 11 Desember 2032. Ya. Jadi saudara sekalian gitu. Yang kedua, yang berikutnya, untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Contoh masuk kategori ini adalah pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP ini adalah pasal yang atau pembunuhan berencana. Lah pembunuhan berencana itu ancamannya adalah pidana mati. Pidana mati bagi tindak pidana yang ancamannya pidana mati, maka daluarsanya adalah setelah 18 tahun. Jadi saudara kalau ngapal, oke, untuk pelanggaran dan kejahatan percetakan itu 1 tahun. Untuk kejahatan yang diancam dengan kurungan, denda, penjara maksimal 3 tahun, dia daluarsanya 6. Jadi 1, 6, kemudian yang di atas 3 tahun 12 ya. Kemudian yang kejahatan yang dengan pidana mati atau seumur hidup 18 tahun. Jadi saudara sekalian itu ya. Kalau menurut pasal 78 ayat 2 bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan itu umurnya masih di bawah umur anak-anak ya, jadi masih 18 tahun ke bawah, masing-masing tenggang waktu daluarsa itu dikurangi sepertiga. Misalnya anak-anak yang melakukan pencurian misalnya. Kalau anak-anak itu melakukan pencurian, kalau orang dewasa daluarsanya adalah
ini ya, pencurian tuh di sini 12 tahun. Ya, karena pencurian kan ancamannya di atas 3 tahun, ya, 3 tahun itu daluarsanya 12. Terus kalau pelakunya ternyata anak-anak gimana? Daluarsa yang ada ini dikurangi sepertiga. Jadi kalau misalnya 12, berarti kalau untuk anak-anak berarti hanya 8 tahun. Jadi kalau sudah memasuki tahun yang ke-9, dia bebas. Ya, artinya sudah tidak bisa lagi diproses. Ya, jadi dikurangi sepertiga. Kalau misalnya ini pelanggaran dan kejahatan percetakan, kalau pelakunya anak-anak, maka daluarsanya hanya 8 bulan. Kalau kejahatan yang diancam dengan denda kurungan penjara maksimal 3 tahun, maka daluarsanya adalah 4 tahun kalau anak. Kenapa? 6 dikurangi sepertiga. Terus kemudian kalau melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ancaman pidananya 5 tahun, itu daluarsanya adalah 12 tahun dikurangi sepertiga, jadi hanya 8 tahun. Terus kemudian kalau kejahatan yang diancam pidana mati bagi anak-anak, daluarsanya hanya 18 tahun dikurangi sepertiga, sepertiga dari 18 tahun itu 6 ya, 6, oke. 6 tahun, berarti hanya 12 tahun. Jadi begitu ya, dikurangi dikurangi menjadi sepertiga, dikurangi sepertiga. Benar, saya dikurangi sepertiga ini. Bentar, kalau 78. Saya cek ya, biar tidak salah gitu. KUHP. Kitab Undang-Undang. Sorry, saya akan pastikan aja bunyinya biar saudara memahami ya. Kalau keliru bahaya ini. 70. Oh, sorry, bahasanya adalah bagi pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga. Menjadi sepertiga loh ya, bukan dikurangi sepertiga. Kalau menjadi sepertiga berarti ya sepertiganya dari daluarsa itu. Ya. Oke. Jadi menjadi sepertiga, bukan dikurangi sepertiga. Kalau tadi dikurangi sepertiga, kan tadi hitungannya Pak Ali begitu. Tetapi ternyata ini saya cek di KUHP-nya menjadi sepertiga. Artinya kalau tadi misalnya 1 tahun, ya hanya 4 tahun, 4 bulan. Kalau ini tadi 6 tahun, berarti hanya 2 tahun. Kalau tadi 12 tahun, berarti hanya 4 tahun. Kalau 18 tahun berarti hanya 6 tahun. Gitu. Itu daluarsa untuk anak-anak. Artinya kalau untuk anak-anak berarti lebih ringan. Karena kalau misalnya katakanlah dia melakukan pidana mati misalnya. Tapi kemudian dia lari, maka setelah 6 tahun dia muncul, itu sudah lewat. Sudah lampau waktu. Oke, itu ya. Itu istilah menjadi. Karena ada istilah menjadi ini. Kok menjadi sepertiga? Saya Pak Ali tadi salah membaca, tak pikir dikurangi sepertiga. Kalau dikurangi sepertiga kan berarti sama dengan percobaan ya. Oke, beda. Saya relat tadi ya. Oke, menurut pasal 79, tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sudah perbuatan dilakukan. Jadi misalnya hari ini dilakukan, maka mulai besok itu mulai dihitung sehari. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Makanya tadi kalau dilakukannya adalah tanggal 1 bulan 1 2001, maka dia akan habis daluarsanya adalah tanggal 2. Ya, jadi gitu. Terus pasal 8 tanggal 2 bulan misalnya 6 tahun ya 6 tahun. Kalau 3 tahun ya 3 tahun. Kalau 1 tahun ya 1 tahun. Kalau 12 tahun 12 tahun. Itu ditambah 12 tahun baru dia lepas. Menurut pasal 80, tenggang daluarsa terhenti atau gestuit apabila ada tindakan penuntutan. Jadi misalnya ternyata
gitu, ternyata setelah dia lari gitu, ternyata memang ada proses gitu, proses. Dicari-cari, dikejar-kejar, dia tidak ada. Itu bukan menghilangkan dia untuk berarti dia ngumpet selama 6 tahun. Itu kalau 6 tahun dia itu memang selama itu tidak pernah diproses. Ya, misalnya pada mulanya tindakan mencakup juga tindakan pengusutan, obscuring. Tetapi harus menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu hanya perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan hakim dalam acara pidana. Nah, jadi gini, kalau ternyata misalnya di situ itu belum ada proses penuntutan oleh jaksa, ya, maka tidak disebut tweeting, tidak ada mencegah atau berhenti. Jadi mencegah atau berhenti itu begini, kalau seseorang itu misalnya katakanlah begini nih, orang sekarang tahun 2000 dia melakukan tindak pidana pencurian. Ingat, pencurian itu adalah 5 tahun ya. Tadi sudah di atas sudah. Kalau pidananya di atas 3 tahun, maka untuk daluarsanya adalah setelah 12 tahun ya. Kan di atas 3 tahun ya. Di atas 3 tahun itu 12 tahun. Maka misalnya sekarang dia melakukan, maka dia akan terbebas itu tanggal 11 bulan 12 tahun 2032. Betul ya? Karena nanti 2021, 2022 gitu ya. Itu kan berarti sudah 12 tahun. Tanggal 2 itu kan berarti sudah selesai, ya. Nah, ternyata saudara sekalian, meskipun dia lari, dia ngumpet itu, proses tetap berjalan. Proses tetap berjalan. Nah, jadi proses berjalan. Nah, ketika proses berjalan sampai pada penuntutan, dilimpahkan ke pengadilan. Dilimpahkan ke penuntut umum. Jadi dari polisi dilimpahkan ke penuntut umum. Misalnya baru diproses itu tahun 2030. Nah, kan berarti hanya tinggal 2 tahun lagi. Ternyata ada proses di situ. Dan proses sudah masuk langsung ke penuntutan. Maka daluarsa dia yang antara tahun 2020 sampai 2030 itu hapus. Hilang. Ya. Jadi terus piye? Kalau dia misalnya ternyata setelah diproses itu lama, tidak bisa ketemu lagi, dia lari, jaksanya juga tidak bisa menemukan, tidak bisa menghadirkan, itu kemudian selesai. Artinya proses menjadi tidak jadi gitu, sudah dinyatakan sudah hangus gitu. Maka mulai detik baru lagi. Dia mulai saat dinyatakan bahwa penuntutan itu dinyatakan selesai, karena memang tidak bisa ditemukan, terus berjalan kembali lagi 12 tahun lagi. Jadi artinya tweeting itu begitu. Terjadi pencegahan. Kenapa? Karena ada proses gitu. Jadi tindakan mulai berjalan tenggang daluarsa yang baru. Jadi tindakan jika selama ada tindakan penuntutan tenggang waktunya tidak dihitung, hilang, ya hangus. Ini nanti beda dengan skorsing, ada ya skors. Kalau tweeting itu berarti begitu Pak jaksa itu menuntut, maka tenggang waktu yang kemarin sudah dijalani, misalnya kalau tenggang waktunya daluarsa itu 12 tahun, sudah dilewati 10 tahun, maka yang 10 tahun itu menjadi hangus. Dia kalau mau memulai lagi ya, memulai lagi awal 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oke. Ini berbeda dengan pasal 81. Tenggang daluarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan, nah, geskors, apabila ada perselisihan prejudisial. Nah, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana diteruskan. Ya, jadi misalnya ternyata dia katakanlah pencuri nih, udah kadung lari, ternyata ada
proses bahwa dia mau mengajukan, "Loh Pak, saya itu tidak mencuri, tapi saya itu sebenarnya barang saya yang dulu itu dikuasai oleh dia. Jadi dia jahat, dulu dia penggelapan. Nah, sekarang tak ambil lagi." Nah, misalnya seperti itu, kan kalau itu mencuri barang sendiri itu kan tidak bisa ya. Artinya baru kemudian diselesaikan. Apa itu? Dicek lewat pengadilan perdata. Apakah barang ini merupakan barang milik si A, si pencurinya, atau milik barang si B yang menguasai, yang diklaim sebagai penggelapan atau penggelapan gitu. Jadi gitu. Kalau itu misalnya orang itu melakukan pencurian tahun 2020 ini, terus kemudian dia lari selama 2 tahun, berarti 2022 nanti dia ngetok, kemudian ternyata di situ dia ngetok sambil mengajukan gugatan secara perdata bahwa barang yang dicuri adalah barang miliknya yang dulu diambil atau dikuasai oleh si B, maka dia berhenti, apa itu, skors. Jadi 2 tahunnya tetap ya, berhenti dulu sebentar. Kemudian selama penyelesaian perdata tadi, dia tidak dihitung. Jadi misalnya penyelesaiannya perdata itu 1 tahun. Berarti dia kalau misalnya sambil mengajukan perdata itu, misalnya yang mengajukan perdata misalnya saudara atau temannya atau apalah gitu, dia sambil di luar, tidak ngetok, tidak ada di situ, kemudian dia menanti. Ternyata setelah 1 tahun, putusan dari hakim perdata tetap menyatakan bahwa barang yang dicuri adalah barang miliknya B, artinya dia tetap pencuri gitu. Dan dia tetap lari, artinya tidak ngetok ya. Maka mulai lagi apa itu waktu daluarsanya. Tapi meneruskan yang dulu sudah 2 tahun ya, terhenti 1 tahun, berarti nanti mulai 2020 24 mulai 1 tahun apa itu mulai 2 tahun 1 hari, 2 tahun 3 hari, 2 tahun terus sampai kemudian sampai berikutnya. Itu yang bedanya skorsing ya. Jadi skorsing itu artinya penangguhan. Ditangguh sementara, berhenti, pause lah istilahnya, di pause. Saudara kalau nonton YouTube begitu, ada pause. Pause itu tidak balik ke awal lagi, tetapi nanti kalau diklik lagi, play, terus jalan lagi. Artinya tetap melanjutkan yang tadi sempat berhenti. Lah, apa yang menjadikan proses itu menjadi pause atau skorsing, berhenti sejenak, adalah ketika ada perselisihan terkait dengan prejudisial. Misalnya soal masalah hukum perdata. Baik, berikutnya ya, sudah bisa dipahami ya. Kelima, ketentuan pembayaran denda maksimum. Ini yang kelima ya. Tadi yang pertama itu adalah tidak adanya aduan untuk delik aduan. Yang kedua, nebis in idem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat adalah daluarsa. Yang kelima adalah pembayaran denda maksimum yang sudah dibayar. Jadi ibaratnya ya kayak seperti lembaga penebusan. Kalau misalnya ternyata di pasal, kan ini ada dasarnya pasal 82 KUHP, ternyata di dalam tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana denda, dan denda itu sudah dibayar, ya selesai. Ya, ada seeking, ada perdamaian di situ. Jadi kalau seorang itu melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan itu ternyata hanya diancam dengan denda, tidak ada alternatif lain loh ya, hanya denda saja, atau dia memang dipidana denda dan denda itu sudah dibayar, ya selesai gitu. Kemudian yang keenam, amnesti dan abolisi. Ya, jadi amnesti ini semua akibat hukum pidana terhadap orang yang melakukan dihapuskan. Ya, terus ini kalau terkait dengan proses, prosedur, akibat dan sebagainya hilang kabeh. Jadi diberi amnesti, hapus. Sedangkan kalau abolisi itu kalau terkait dengan penuntutannya. Jadi tindak pidananya tetap, tapi dihapus penuntutannya, yaitu abolisi. Kalau amnesti hilang kabeh. Jadi abolisi itu hanya dapat sebelum ada putusan sidang. Prosesnya dihentikan di jalan. Tapi kalau amnesti kapan saja. Jadi penghapusan itu misalnya dia baru proses misalnya, baru proses awal sekali atau sejak awal dia melakukan, terus kemudian presiden turun tangan diberi amnesti, ya selesai.
Atau misalnya coba Presiden melihat, sebentar, kira-kira bagaimana nek kalau dia kesulitan baru akan saya berikan. Ternyata ditunggu sampai putusan, nanti putusan pidana. Dia kena 6 tahun misalnya. Presiden boleh saja kemudian melakukan. Sudah, kalau gitu selesai. Itu diberi amnesti. Atau abolisi. Abolisi itu artinya orang itu diberi dihentikan perkaranya, dihapuskan perkaranya pada saat masih proses. Artinya pada saat dihapuskan penuntutannya. Baik, jadi 6 ini sudah Pak Ali sebutkan nih. Yang pertama adalah tadi tidak adanya aduan pada delik aduan. Yang kedua adalah nebis in idem. Ketiga adalah matinya terdakwa. Keempat adalah daluarsa. Kelima adalah denda sudah dibayar. Kemudian yang keenam adalah amnesti dan abolisi. Itu yang di bawah subbab alasan hapusnya kewenangan menuntut. Jadi yang menuntut, artinya proses masih berjalan, ya, prosesnya masih berjalan, tidak bisa tidak kayak seperti ini. Artinya kalau yang kedua B ini bedanya dengan yang B ini apa Pak? Yang B ini adalah kewenangan menjalankan pidana. Kalau yang tadi itu kewenangan menuntut, artinya seorang itu belum diproses atau masih dalam proses pidana, misalnya baru proses penyidikan, dia lari. Proses di penuntutan, dia lari. Proses sidang, dia lari misalnya. Itu masuk kategori alasan hapusnya kewenangan menuntut. Nah, sekarang yang ke B adalah alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Saudara, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana itu ada dua saja yang di dalam KUHP ya. Jadi ada dua di dalam KUHP dan yang ada di luar KUHP. Di dalam KUHP itu ada dua, yaitu matinya terdakwa dan daluarsa. Loh Pak, di atas tadi ada daluarsa, di sini juga ada daluarsa. Di atas tadi juga ada matinya terdakwa, ini ya matinya. Kalau matinya terdakwa baik di atas, yang tadi di A, alasan hapusnya kewenangan menuntut itu sama dengan yang ada di A yang bagian ini sama. Kalau daluarsa sini, ya daluarsa itu sama artinya out of date, tetapi hitungannya berbeda nanti di sini. Kemudian yang hapusnya kewenangan menjalankan pidana, ini amnesti dan grasi. Artinya kalau sudah proses peradilannya sudah jalan, tinggal kemudian menjalankan, tinggal dia menjalani, ternyata ada amnesti, ya selesai. Kemudian dia sudah diproses, sudah diputus, ternyata ada grasi. Kalau grasi ini dia mengajukan, biasanya terkait dengan pidana mati, ada grasi dan disetujui oleh Presiden, maka itu juga dihapuskan. Baik, satu-satu ya. Nah, kalau matinya terdakwa saya kira tidak perlu dijelaskan lagi karena sama dengan tadi. Orang yang melakukan tindak pidana sudah diproses, sudah disidik, ditahan, dituntut, diadili di pengadilan, diputus misalnya 5 tahun penjara, ternyata kemudian mati si terpidana ini, ya, terdakwa yang mau menjalankan pidana ini, maka sudah selesai, ya, tidak bisa kemudian diganti, ya, jadi sudah selesai. Atau misalnya dia mati di dalam penjara, ya selesai, ya. Nah itu matinya terdakwa, jadi tidak usah Pali jelaskan lagi. Yang B, 1B, daluarsa menjalankan pidana jika daluarsa. Daluarsa kalau tadi hitungannya adalah diingat-ingat, kalau terhadap semua pelanggaran dan kejahatan percetakan 1 tahun. Kemudian yang ancaman pidananya denda atau penjara atau kurungan di bawah 3 tahun, maka daluarsanya 6. Jadi 1, 6. Oke. Yang kemudian berikutnya yang C. Di atas 3 tahun, daluarsanya 12. Kalau kemudian bagi mereka yang terancam pidana mati, maka daluarsanya ada 18 tahun. Jadi 1, 6, 12, 18. Oke ya, jadi ada 4. Nah, kalau begini gimana Pak? Bedanya di mana Pak dengan yang tadi? Kalau tadi itu kan masih proses. Artinya belum diputus.
Kalau yang ini, yang di bawah alasan B ini, saudara, ini prosesnya sudah selesai, sudah putusan. Ya, ini tenggang waktu daluarsa untuk kewenangan menjalankan pidana diatur dalam pasal 84 ayat 2. Untuk semua pelanggaran daluarsanya 2 tahun. Jadi untuk semua pelanggaran buku 1 daluarsanya 2 tahun. Ya, jadi setelah 2 tahun selesai. Maka tidak bisa lagi diproses. Kemudian berikutnya untuk kejahatan percetakan daluarsanya 5 tahun. Kalau tadi di kewenangan menjalankan menuntut ya, menuntut itu ini sama ini tuh gabung ya, tapi ini dipisah. Untuk semua pelanggaran daluarsanya adalah 2 tahun, untuk pidana percetakan daluarsanya 5 tahun, untuk kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Jadi, nah, saudara sekalian, kalau ini misalnya katakanlah, Pak, daluarsa menjalankan pidana untuk pencurian bagaimana? Nah ini, ikuti kata-kata ini. Jadi, misalnya pencurian itu ancaman pidananya berapa? Gitu ya, 5 tahun. Karena ancaman pidananya 5 tahun, maka dia di daluarsanya menjalankan pidana loh ya, menjalankan pidana itu tadi yang sudah di atas. Itu adalah 12 tahun. Oke, 12 tahun. Kalau dia itu hilangnya, larinya, menghindarkan dirinya, itu sebelum proses, artinya sebelum ada proses peradilan, maka dia 12 tahun. Tapi kalau misalnya dia sudah diputus, sudah divonis, maka daluarsanya bukan ikut 12 tahun tadi, tapi ikut daluarsa kewenangan menjalankan pidana, yaitu rumusnya adalah pidana daluarsa untuk kewenangan menuntut ditambah sepertiga. Ya, misalnya contoh kalau ini misalnya Pak, pidana untuk daluarsa menjalankan pidana untuk TP pencurian. Ya, pencurian. Itu gini rumusnya ya. Pertama itu daluarsa penuntutan pencurian plus sepertiga. Jadi daluarsa penuntutan pencurian di atas tadi ya adalah 12 tahun plus sepertiga kali 12. Ini hitungnya gini. Berarti dia daluarsanya adalah setelah 16 tahun ya, 12 tahun plus ya, sepertiga kali 12 kan 4 tahun ya, sama dengan 16 tahun. Jadi untuk daluarsa pencurian, daluarsa menjalankan pidana ya, ingat nanti tesnya kayak apa ya. Untuk daluarsa menjalankan pidana pencurian itu 16 tahun. Ya, 16 tahun. Jadi dihitung daluarsa menjalankan pidana tadi, kuncinya adalah tadi untuk pelanggaran dan percetakan itu 1 tahun, untuk tindak pidana yang ancaman pidananya penjara, kurungan, denda ya yang di bawah 3 tahun, daluarsanya adalah 6 tahun. Untuk tindak pidana yang ancaman pidananya, ancamannya loh ya, ancaman bukan dijatuhkannya. Ancaman pidananya itu di atas 3 tahun, maka 12 tahun. Untuk pidana mati atau penjara seumur hidup, maka 18 tahun. Nah, tadi sudah Pak Ali contohkan ini. Semoga saudara bisa mengerti. Berikutnya pada ayat 3. Untuk daluarsa, mereka yang terpidana mati, maka tidak ada daluarsanya. Jadi misalnya dulu ada orang melakukan suatu tindak pidana yang diancam pidana mati, sudah diproses,
sudah diadili, siapa dulu namanya itu ya, orang tua kok saya lupa. Terus kemudian dia dipidana, di penjara itu berpuluh-puluh tahun, tidak segera dieksekusi. Apakah kemudian kalau mau dieksekusi itu merupakan dia alasan menghapus kewenangan menjalankan pidana? Tidak, karena untuk delik yang diancam dengan pidana mati tidak ada daluarsa menjalankan pidana. Baik, daluarsa menjalankan pidana loh ya, bukan daluarsa menuntut ya. Jadi ada dua, daluarsa menuntut, ada daluarsa menjalankan pidana. Kalau daluarsa menuntut itu satu, itu untuk tindak pidana percetakan dan pelanggaran, semua pelanggaran itu daluarsanya 1 tahun. Untuk tindak pidana di bawah 3 tahun, daluarsanya adalah 6 tahun. Untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Untuk tindak pidana mati atau ancaman pidana seumur hidup, maka daluarsanya 18 tahun. Itu dicatat. Ya. Nah, sekarang kalau kewenangan menjalankan pidana ada daluarsa. Daluarsanya gimana, Pak? Ini kuncinya. Untuk semua pelanggaran daluarsanya adalah 2 tahun. Untuk kejahatan percetakan 5 tahun. Untuk kejahatan lainnya, termasuk kejahatan yang diancam pidana mati, ancaman pidananya di atas 3 tahun, terus kemudian pertama ya, ancaman denda atau kurungan atau penjara di bawah 3 tahun, maka daluarsanya adalah daluarsa menuntut ditambah sepertiga. Ya. Jadi untuk delik pidana lain, maksudnya untuk kejahatan lain di sini adalah kejahatan yang dimaksud di sini ya, dimaksud kejahatan lainnya itu apa saja. Nah, misalnya ini. Nah, kejahatan diancam dengan denda, kurungan, terus penjara ya, kurang dari itu ini apa ini, tanda gini gimana ini, ya, kurang dari 3 tahun ya, maka daluarsanya langsung hitung saja. Kalau di sana tadi berapa? 6 ya, 6 plus 3 plus sepertiga dari 6. Nah, ini sama dengan berarti 8 tahun. Nah, jadi untuk kejahatan diancam dengan denda, kurungan, penjara itu 8 tahun. Sedangkan B, kejahatan diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka ancaman pidananya, daluarsanya adalah ikut sana tadi 12 ya plus sepertiga kali 12 sama dengan sepertiganya 12 itu kan 4 ya, berarti 16 tahun. Oke. Sedangkan untuk tindak pidana daluarsa pembunuhan ini daluarsa, mereka yang melakukan tindak pidana ancaman pidana mati tidak ada daluarsanya. Jadi semuanya itu sudah tidak ada daluarsanya, kapanpun bisa dituntut. Saya lanjutkan, paham ya? Menurut pasal 85, tenggang daluarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan. Ingat, kalau tadi adalah 1 hari setelah dia melakukan, itu kewenangan menjalankan, kewenangan menuntut di atas. Tapi sekarang, ini dia itu sudah divonis, tapi dia kemudian lari atau tidak segera dieksekusi. Maka cara ngitung adalah sehari setelah putusan itu. Nah, putusan itu tidak sama dengan inkrah.
Pada umumnya memang putusan hakim yang dapat dijalankan bertepatan dengan saat putusan inkrah. Inkrah itu inkrah van Huisde ini. Tetapi ada putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan hukum tetap, yaitu first take. First take itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa, first take. Jadi bisa saja orang sekarang diputus first take, besok sudah langsung. Jadi orang yang putus first take sebenarnya dia bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya kalau itu denda berarti kasasi. Tetapi khusus untuk first take ini tidak nunggu kasasinya, tetapi sudah langsung. Begitu di first take, mulai hari ini sudah harus menjalankan pidana. Ya, itu kalau denda kasasi. Kalau perampasan kemerdekaan namanya first set, bisa melakukan perlawanan. Oke, baik. Di atas juga ada stuyting, ini juga ada stuyting. Jadi pencegahan terhadap menjalankan tembang eksekusi pidana dapat terjadi jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana. Jadi misalnya setelah dia diputus pidananya, dia kemudian melarikan diri, ya, atau selama dia diproses di penjara, di tengah-tengah dia lari. Nah itu ngitungnya adalah mulai besok ketika dia lari itu, misalnya sekarang dia lari, dia kena misalnya pidana 3 tahun karena melakukan pencurian. Setelah dijalani 1 tahun, dia lari, dia bobol tembok, maka keesokan hari setelah dia lari itu dihitung mulai sehari, 2 hari, 3 hari. Maka kita harus cepat untuk mencari. Kalau tidak dicari dan kemudian nanti sudah lewat dari batas daluarsa yang tadi sudah Pak Ali jelaskan, maka seorang itu sudah dada, selesai. Kemudian yang kedua, jika pelepasan bersyarat dicabut, misalnya orang melakukan suatu tindak pidana, jadi kalau diproses, kalau tinggal jalani, dia kan dapat ya 2/3 setelah dijalani. Misalnya katakanlah dia kena pidana, dia mencuri sapi misalnya, dia divonis 3 tahun, sudah dia jalani 2 tahun, artinya sudah 2/3 ya, 2 tahun dari 3 tahun. Itu maka yang bersangkutan itu kan sebenarnya masih boleh, sudah boleh mengajukan pelepasan bersyarat, ya. Pelepasan bersyarat misalnya kemudian disetujui, akhirnya kemudian disetujui pelepasan bersyarat dengan namanya aja pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat itu artinya orang tersebut itu dilepaskan tapi dengan syarat tertentu, dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Ternyata setelah dilepaskan dia lari, dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh dalam persyaratan bersyarat itu, pelepasan bersyarat itu, maka kemudian akhirnya dicabut, artinya pelepasan bersyaratnya dicabut. Pelepasan bersyarat dicabut itu artinya dia tidak lagi bebas, dia harus kembali lagi ke penjara, menjalani sisa masa pidananya yang 1 tahun tadi. Jadi sebenarnya dia itu masih harus menjalani masa 1 tahun, tapi dapat pelepasan bersyarat. Karena dapat pelepasan bersyarat, dia 1 tahunnya tidak usah dijalani, asalkan kalian tidak melakukan ini, tidak melakukan lagi tindak pidana. Ternyata di luar dia melakukan tindak pidana lagi, maka pelepasan bersyaratnya dicabut. Lah kalau pelepasan bersyaratnya dicabut itu, maka tenggang waktu daluarsanya adalah daluarsa baru. Jadi dia tidak bisa lagi kemudian, Pak, dulu saya ketika sudah selesai menjalani pelepasan ini, katakanlah sebulan lalu, berarti saya sudah masa daluarsa saya kan berarti sudah sebulan lalu, Pak. Tidak bisa, ya sudah, ya hilang yang 1 hari, 1 bulan yang sudah dilakukan. Berikutnya penundaan atau skorsing. Penundaan skorsing terhadap daluarsa terjadi apabila satu, selama menjalankan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ada gerasi, ya, ada PK, ya. Jadi seorang itu menjalani pidana tapi sambil PK karena atau ada dia mengajukan gerasi.
ini ditunda sementara. Artinya tidak, masa daluarsanya tidak hilang. Ya, tapi dia tetap jalan. Kemudian perampasan selama terpidana dirampas kemerdekaannya. Jadi misalnya yang bersangkutan itu ditahan, ya ditahan. Penahanan itu artinya sudah harus menghitung ya. Jadi penahanan itu menghitung juga, menghitung nanti itu dikurangkan terhadap putusan. Selain itu juga menghitung adanya itu. Ini menjadi skorsing ya, skors dia tetap daluarsanya jalan tapi berhenti sebentar. Ya. Gerasi, saudara sekalian, gerasi semula itu diatur di Undang-Undang 350, terus sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Ya, gerasi tidak menghapuskan, menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan. Keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksananya hilang gitu. Pelaksananya tidak usah dijalankan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 2000, gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, penghapusan, pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh presiden, diberikan oleh presiden. Oke, selanjut. Pada awalnya Undang-Undang gerasi yang lama, gerasi dapat diajukan setiap putusan pemidana telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam UU baru tidak semua putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan gerasi. Putusan pemidana yang dapat dimintakan gerasi adalah pidana mati saja, pidana seumur hidup, atau penjara paling rendah 2 tahun. Jadi kalau dulu itu terhadap putusan pemidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah clear, sudah mau eksekusi gitu. Tetapi kalau ini menurut Undang-Undang Nomor 22 2002 itu tidak harus begitu, bisa kapanpun diajukan gerasi. Menurut Undang-Undang 350, tiap-tiap permohonan gerasi kecuali terhadap pidana denda menunda eksekusi pidana atau mempertangguhkan. Ya. Oke. Menurut pasal 4, pemberian gerasi oleh presiden dapat berupa peringanan yang tadinya 5 tahun menjadi hanya 2 tahun, boleh. Pengurangan jumlah ini, peringanan atau perubahan jenis yang tadinya misalnya pidana mati menjadi pidana penjara. Pengurangan jumlah pidana yang tadinya pidana penjara 20 tahun sekarang menjadi 15, atau penghapusan sama sekali yang tadinya dipidana mati kemudian menjadi tidak dipidana sama sekali. Jadi menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang gerasi itu dapat berupa 3 ini. 1, peringanan atau perubahan jenis pidana. Yang B, pengurangan jumlah pidana. Yang C, penghapusan pelaksanaan pidana. Oke, gerasi hanya dapat diajukan 1 kali, ya, hanya diajukan 1 kali, kecuali terpidana yang pernah ditolak permohonan gerasinya dan telah lewat 2 tahun, kemudian dia mengajukan lagi. Kemudian terpidana yang pernah diberi gerasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 tahun juga bisa mengajukan lagi. Kalau ini terkait dengan soal konsep KUHP ya, di RKUHP. Gugurnya kewenangan penuntutan pelaksanaan pidana menurut RKUHP. Ini lebih banyak. Telah ada putusan beroleh kekuatan hukum tetap, terdakwa meninggal dunia, oke, daluarsa iya, penyelesaian di luar proses, misalnya sudah ada, kalau tadi ada denda sudah dibayar atau sudah ada kesepakatan antar pihak, oke, terus masuk dari denda dibayar, oke, presiden beri amnesti, abolisi, penuntutan dihentikan, oke, tindak pidana aduan tidak ada pengaduan, asas oportunitas oleh jaksa. Jadi jaksa boleh juga opportunity itu artinya memang sudah tidak usah kita kesampingkan saja. Pasal 153 kewenangan pelaksanaan pidana gugur, kalau ini tadi pelaksanaan pidana, kalau tadi itu menuntut ya, sama. Terpidana meninggal dunia, daluarsa eksekusi, terpidana mendapat gerasi amnesti, rehabilitasi, penyerahan dan pelaksanaan pidana ke negara lain.
Saya kira itu, saudara ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Hanya sudah total berarti saya sudah sampaikan seluruh dari materi di alasan-alasan hapusnya menjalankan pidana dan alasan-alasan menuntut ya sudah ada. Sekarang nanti saudara pelajari di buku itu sehingga saudara bisa lebih komprehensif dalam memahami. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.